Nah ini sebenarnya kok kami yang jadi korban, orang ada miskom antara pusat dan daerah, kok guru yang jadi korban. Terus udah jelas ini tuh sebenarnya seleksi apa sih ya, main bercanda apa gimana sih, apa mau ngeprank guru gitu, orang udah dapet. Jadi kan Anda kurang beruntung, jadi kayak makan ciki apa gitu ya. Jadi, coba sekali lagi, kalau saya dan teman-teman yang lain memang tidak dapat penempatan, ya oh iya saya nggak dapat. Nah kalau udah dapet terus dibatalin. Coba kerasa lebih sakit itu, kerasa nggak kan kalau perasaannya gimana? Saya kebayang banget sakitnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Kabar Banten. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Irfan Muntaha. Kali ini kita akan membahas terkait dengan isu honorer ya. Seperti Sobat Kabar Banten tahu bahwa beberapa hari yang lalu guru honorer yang lulus tes P3K di tahun 2021 melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banten. Mereka mengeluhkan karena hingga di tahun 2023 ini belum juga mendapatkan formasi atau penempatan sebagai guru yang lolos di P3K. Nah hari ini saya sudah menghadirkan Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade atau lulus tes P3K, Ibu Hetty Kustrianingsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Irfan. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah demo kemarin tidak terjadi apa-apa kan? Sedikit jatuh. Kan kepleset ya. Ya, Ibu, mungkin Sobat Kabar Banten juga butuh penjelasan nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh Forum Guru Honorer Negeri lulusan passing grade ini? Apa maksudnya begitu kan? Pasti teman-teman membentuk forum itu ada penjelasannya. Itu gimana Bu Hetty? Iya, makasih ya, terima kasih Pak Mas Irfan, Kang Irfan ya. Enaknya Kang kali ya? Kakak bisa. Oh kakak, ya. Makasih Kak Irfan, kayaknya lebih mudah banget lebih ya. Mudah. Makasih Kak Irfan, salam perjuangan buat Sobat Kabar Banten di Provinsi Banten khususnya, dan teman-teman seluruh Indonesia yang sudah lulus passing grade tapi belum dapat penempatan. Semoga tahun ini ada titik terang. Amin. Terang dan benderang. Sehingga tidak lagi. Iya, jadi nggak abu-abu lagi gitu loh, Kak Irfan. Jadi Forum Guru Honorer lulus passing grade ini awalnya itu berdiri di tahun 2021, di mana awalnya di tahap 1 itu baru guru negeri yang ikut tes. Pada tahun 2021 itu sudah ada bisa dikatakan ketidakadilan ya, dimana waktu itu bukan sistem perankingan tapi guru induk. Padahal di Permenpan 2021 ada pasal yang menyebutkan bahwa jika sekolah itu ada guru induknya, tidak boleh melamar di sekolah tersebut. Otomatis sistem mengunci sekolah itu. Tapi kenyataannya pada tahun 2021, guru-guru non-induk masih bisa nembus. Oke. Nah, itu pertama. Maksudnya bisa nembus tuh masih bisa mendaftar di SMA sekolah, yang ternyata ada guru induknya begitu ya? Pada akhirnya, walaupun nilai kita sebesar apapun, kalau guru induk itu 1 poin di atas ambang batas atau passing grade, dia yang berhak dapat. Jadi disitulah kita merasa ini ada apa gitu kan. Jadi teman-teman yang tahun 2021 pada saat itu berkumpul, waktu itu belum ada forumnya, kita berkumpul di Telegram dari beberapa daerah. Ada yang dari Kalimantan, dari Aceh, berkumpul, diskusi, ini bagaimana, kita harus seperti apa gitu. Belum ada forum waktu itu. Akhirnya kita ke Ombudsman pusat. Ke pusat langsung apa ke Provinsi Banten? Ke pusat dulu kita, pusat karena bingung mau harus gimana ya gitu kan. Karena kita juga, saya terutama
tidak punya pengalaman gitu, mau ngadu ke siapa sih gitu, mau curhat ke siapa, akhirnya ke ombudsman. Nah, ombudsman menerima dengan kalau lembaga harus ada surat kuasa dan lain-lain lah istilahnya. Kalau perorangan baru bisa. Akhirnya saya bikin surat kuasa itu. Kuasa kumpulin untuk KTP teman-teman yang di Banten ya khususnya. Waktu itu seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Okay. Seluruh Indonesia. Waktu itu belum ada per daerah. Waktu itu belum ada, kita gabungan langsung seluruh Indonesia. Setelah itu berjalannya waktu, ini tahap 2 belum dimulai, Mas. Tahap 2 belum dimulai. Terus kita bentuk supaya ada kendaraan nih. Oke. Bentuk perahu bersama lah ya, begitu ya. Ada perahu, di situ naungannya ini kita bisa audiensi ke DPR RI, ke Kemendikbud. Nah, seperti itu. Setelah itu baru dibentuk Korwil. Setiap provinsi dan kabupaten ada. Kalau di Banten, Provinsi Banten ada Pak Ade. Nah, kebetulan saya ketua umumnya. Pusatnya? Iya, betul. Okay. Nah, saya ada di Banten, ternyata di Banten masih belum beres gitu loh P3K-nya gitu. Ini kenapa gitu kan. Jadi saya turut andil di dalam provinsi saya sendiri, provinsi yang saya cintai, yang saya lahir di sini, Mas, gitu kan. Akhirnya ya lahirlah ini forum. Waktu itu guru swasta belum ada. Setelah tahap 2 ini forum masih terus berjalan, audiensi, demo waktu itu pernah ke Kemendikbud cuma 8 orang. Dan kita menuntut yang sudah lulus passing grade tidak tes lagi. Karena pada tahun 2021 walaupun sudah lulus harus ikut tes lagi untuk merebutkan formasi. Jadi saya udah tes ikut 2 kali. Teman-teman juga yang di Provinsi Banten ini ada yang sudah ikut tes 2 kali, khususnya yang guru negeri. Kalau guru swasta ikut tesnya tahap 2 saja. Nah, seharusnya itu sampai tahap 3 kalau berdasarkan peraturan tahun 2021. Tapi karena forum kami menuntut digagalkan, dibatalkan tahap 3 dan menuntut kami yang sudah lulus passing grade tidak ikut tes lagi, tapi langsung ditempatkan. Dan alhamdulillah dikabulkan permohonan tahap 3 dibatalkan. Dan kita mendapatkan label dari pemerintah pusat P1 prioritas 1. Nah, saya dengar di P1 itu teman-teman kan sudah lulus tes passing grade ya di tahun 2021. Jumlahnya itu mencapai 1000 berapa? Kalau yang Provinsi Banten 2370. 370 orang. Sisa yang dari 2022 ya. Harusnya kalau dari 2021 itu 2800-an. Tapi kemudian sampai saat ini masih ribuan teman-teman ya yang ternyata belum juga mendapatkan formasi. Nah, formasi ini saya agak mungkin Sobat Kabar Banten juga bertanya, ini teman-teman sudah mengikuti tes dan lolos passing grade. Tapi kemudian problemnya sampai saat ini juga belum bertugas sebagai P3K di SMA atau SMK negeri ya. Ini kita bicara provinsi. Dan SKH. Nah, itu sebenarnya problemnya seperti apa sih teman-teman? Hingga sampai kemarin juga akhirnya melakukan aksi demonstran di depan gedung DPRD Banten. Iya, problemnya itu di usulan formasi. Jadi usulan formasi Banten itu tidak maksimal, tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, tidak disesuaikan dengan PMK 212 tahun 2022 yang itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan langsung sama Kemenkumham, itu sudah ada tanda tangannya, itu tidak diikuti gitu loh. Sebenarnya kalau diikuti saya yakin banget ya minimal walaupun tidak bisa sesuai PMK 5000 kebutuhan guru di Banten. Di Banten tuh kebutuhan gurunya banyak banget, banyak sekolah-sekolah yang baru dibangun. Sekarang gini, daripada merekrut guru honorer lagi, ini honorer nggak selesai-selesai. Kalau kenapa? Ini SDM udah ada loh, udah dites. SDM-nya udah ada 2.300, udah dites. Kenapa nggak sih langsung ditempatin, dibuka sesuai kebutuhannya? Misalkan ini SDM-nya udah ada nih, Mas ya, kan 2.300, dia sesuaikan saja. Orang kebutuhannya 5.000 di PMK. Harusnya bisa terakomodir ya. Artinya teman-teman keseluruhan yang sudah les passing grade itu harusnya sudah bisa menjalankan tugas sebagai P3K di SMA. Kalau memang gubernurnya memang berpihak kepada kami dan memang melihat real di lapangannya
kebutuhan guru di Banten itu memang sangat urgent atau enggak sih gitu. Sekarang masalahnya apa gitu kan? Kalau kemarin saya belum sama teman-teman belum ketemu ketua DPRD-nya, belum ketemu nih. Terus gubernurnya belum ketemu untuk kedua kalinya. Ini masalahnya apa? Kedua kalinya berarti pernah ketemu satu kali berarti ya? Pernah. Ya, gimana tanggapan Pak Gubernur waktu teman-teman menyampaikan itu? Disuruh sabar. Oke. Disuruh sabar. Tapi menurut saya kalau udah urusan perut dan urusan nasib, udah nggak bisa lagi mendengar kata itu gitu loh. Jangan hanya sabar tapi tidak ada solusi. Karena ini ada yang sudah di PHK. Kalau kemarin Pak Gubernur, kalau beliau bilang tidak ada yang di PHK, mungkin kalau yang di negeri tidak ada. Hanya kalau yang di negeri ada yang kehabisan jam, Mas. Kegeser sama 2021 tuh ada P3K datang, kegeser juga. Yang di swasta itu ada. Yang di PHK itu maksudnya guru ya? Guru, yang ini yang sudah dampak dari P3K ini. Oh, mereka sudah lulus tes passing grade, kemudian di sekolah swasta asal mereka mengajar, itu diberhentikan. Diberhentikan. Karena memang sudah lulus P3K. Iya, Kasihan tapi juga belum ya? dapat penempatan. Oke, iya. Pasien juga. Terus sekarang nasib mereka gimana? Ada yang udah nggak ngajar. Udah nggak ngajar, karena harapannya. Aku jadi pengen nangis kalau kayak gitu. Ada yang udah nggak ngajar. Oke lah, kalau misalkan perempuan ya. Kalau misalkan laki-laki sebagai kepala keluarga gitu di PHK, apa sih kok kita itu P1 kok jadi malah apa ya? Jadi kayak yang hina gitu. Udah lulus harusnya bangga ya kan? Malah di PHK ketahuan, itu kebanyakan sih dari swasta biasanya. Saya bisa ngebayangin teman-teman guru terus kayak gitu disuruh sabar coba. Kak. Dia punya tanggung jawab anaknya sekolah gitu ya. Iya. Anaknya di pondok. Kemudian sudah selamatan karena lolos passing grade, ternyata tidak lulus, tidak ada yang mendapatkan. parahnya lagi dong. Kejadian kemarin 2022 dibatalkan. Coba. Yang dibatalkan itu mereka sudah ada loh di akunnya, di akun SSCASN tuh. Anda mendapat penempatan. Tapi kemudian? Terus kemudian tanggal berapa saya lupa ya. Ada pengumuman dari Kemendikbud dibatalkan. Namanya kalau di Banten tuh kurang lebih 50 orang. 50 orang. Akhirnya saya lihat, ini kenapa nih Banten tiba-tiba ada yang dibatalkan gitu kan. Biasanya yang dibatalkan itu yang meninggal, terus dia sudah tidak aktif ya, atau emang tidak mengajar, itu dibatalkan. Kalau Banten kenapa ini gitu? Saya lihat, ini mah bukan karena itu. Ada miskomunikasi antara pusat dan daerah. Pada saat itu Banten hanya mengusulkan 500. Tapi di sini di BKN tuh ada pengumuman BKN tuh 550. Jadi mungkin Pemda nggak mau nih orang saya ngajuinnya 500 kok keluarnya angka 550. Nah ini sebenarnya kok kami yang jadi korban, orang ada miskom antara pusat dan daerah, kok guru yang jadi korban. Terus udah jelas ini tuh sebenarnya seleksi apa sih ya, main bercanda apa gimana sih, apa mau ngeprank guru gitu, orang udah dapet. Jadi kan Anda kurang beruntung, jadi kayak makan ciki apa gitu ya. Jadi, coba sekali lagi. Kayaknya semraut amat ya. Jadi tadi teman-teman yang sudah lolos saja tidak mendapatkan formasi gitu ya, atau penempatan, ternyata di sisi lain juga ada yang dibatalkan begitu. Iya, udah dapat, udah jelas-jelas di situ. Selamat, Anda mendapat penempatan. Istilahnya kan ada tuh jawabannya gitu. Tunggu informasi lebih lanjut gitu. Nanti penempatnya di mana gitu. Nah, itu kita udah seneng dong. Ada yang udah syukuran. Kalau saya dan teman-teman yang lain memang tidak dapat penempatan, ya, saya nggak dapat. Nah, kalau udah dapat, terus dibatalin. Coba. Kerasa lebih sakit itu. Kerasa nggak kan? Kalau perasaannya gimana? Saya kebayang banget sakitnya teman-teman. Bu, tadi soal bicara PHK ini perlu diketahui oleh pemerintah Provinsi Banten ya. Ini termasuk Sobat Kabar Banten, jangan-jangan ini ibunya Sobat Kabar Banten yang diberhentikan. Ada berapa itu yang di PHK? Di PHK? Ini data masih terus berjalan. Sampai saat ini? Berjalan, saya harus ngeliat kurang lebih itu ada tadi di grup udah ada 10 orang. 10 orang. Ada yang sudah kehabisan jam, ada yang ngajarnya juga dia misalkan ijazahnya guru bahasa Indonesia. Harusnya ngajar bahasa Indonesia ya, terus ngajar PPKN kayak gitu karena di situ udah nggak ada jam mengajar. Itu kan juga itu bermasalah nanti kalau dia guru bahasa Indonesia, ijazahnya bahasa Indonesia, ngajarnya PPKN, nggak akan bisa ngajuin sertifikasi bahasa Indonesia. Jadi itu sebenarnya saya berharap gini ya, saya tuh inginnya ayo duduk bareng,
gimana sih solusinya gitu. Duduk bareng bersama Iya. pemerintah Provinsi Banten begitu ya. Ini kalau ada masalah kayak gini, ada yang di PHK, kita nggak ada naungan. Jadi please ya, wakil rakyat, ini rakyat Banten ada yang sampai seperti ini mau diem aja gitu. Yang sampai di PHK harus ada yang ojek online kayak gitu. Oh, ada yang beralih menjadi ojek online Bu ya? Iya. Teman-teman guru Sekarang itu. kalau udah nggak dapat duit harus dari mana lagi? Ada yang jualan, ada yang akhirnya nyari lagi. Harusnya dibantu ya. Misalkan yang di PHK berapa orang yang, ya itu kewenangan Dindik ya, karena ini kan naungannya Dindik. Yang di PHK harap ada ya CS atau apa pusat pengaduan seperti itu kan. Kalaupun memang ketentuan yayasan seperti itu, saya berharap Dindik bisa mengambil alih, misalkan ditempatkan di sini mau enggak gitu. Ada di sini masih butuh guru untuk menyelamatkan yang P1. Seperti itu. Atau ada teguran kan? Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Banten bisa mendengarkan lah ya. Ya sobat-sobat kabar Banten, kalau yang P1-nya kena dampak dari P3K ini ya coba konsultasi dengan wakil rakyat ya. Kalau kami berusaha menyalurkan aspirasi teman-teman sih. Bu, ini kita balik lagi nih. Teman-teman itu sejak 2021 lulus ya, passing grade. Dan jumlahnya mencapai ribuan. Nah, dari sekian ribu itu, ada berapa teman-teman yang sudah masuk dalam formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten? Kalau data yang 2021, karena saya itu khususnya yang belum dapat formasi ya, pengawalannya kan setelah pengumuman tahap 2021 yang masih itu. Nah itu kan 2.800 yang belum dapat formasi itu. Lulus passing grade tapi ya? Tapi belum dapat. Nah tahun 2022 terakomodir 500 guru. Iya. Sisa 2.300. Jadi sampai saat ini 2.300 itu 70 ya, belum juga mendapatkan formasi. Nah, ini saya juga dapat bocoran dalam seleksi P3K ini kan menganut ajas transparan, ya kan? Kalau kita nanya ke lembaga kenegaraan, kalau itu datanya bukan rahasia negara, seharusnya kan diinfokan gitu kan. Kayak usulan waktu awal 0 kan kita pendekatan, akhirnya diusulin kemarin terakhir tuh baru tahu 500. Dari 500 itu ini banyak nih yang mata pelajarannya nggak diusulin. Jadi kalau 2.370, kalau ini diusulin 500, masih sisa 1.800-an lagi. Yang belum itu ya? Iya, yang masih. Padahal kalau dilihat dari kebutuhan guru, 5.000-an. 5.000-an ya? Saya agak heran juga sebenarnya itu. Iya, duitnya udah ada. Waktu kemarin udah ke Kemencu loh saya. Uangnya sudah tersedia, karena teman-teman kalau sudah diangkat itu digajinya oleh pemerintah pusat berarti ya? Gajinya P3K. Jadi gaji P3K itu kan disalurinnya melalui DAU. Ini saya jadi belajar banget ya. Jadi kayak ilmu kuliah gratis. Saya belajar akuntansi. Itu teman-teman dapatkan langsung dari Kementerian Keuangan kan? Iya, kalau PMK nah kayak gini nih, Kang. Kayak gini ini kan bukan edaran yang bukan yang rahasia. Semua juga bisa mengunduh. Isinya apa di situ? Ini PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Ya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang isinya itu anggaran. Ini tahun 2022 ya. Anggaran itu untuk gaji teman-teman P3K. Iya, di sini kalau di sini nih ada P3K-nya itu ada teknis, guru dan kesehatan. Jadi, termasuk dalam hal ini guru SMA SMK Negeri Provinsi Banten ya? Betul. Nah, di sini tuh sebentar sambil saya lihat. Sekarang pasalnya banyak banget ya, Kang. Jadi ada 5.000-an. Nih, sini nih. Provinsi Banten nih. Tahun 2022. Jadi di sini anggarannya itu 2 tahun, 2022 dan 2023. Itu di Kementerian Keuangan. Ya, sudah dianggarkan. 5.344 yang guru. Nah, tahun 2023 di PMK ini teknis tidak dianggarkan. Saya kurang tahu juga ini infonya karena kami di guru, jadi yang kami tanyakan guru.
Nah kalau nanti terjadi teknis diusulkan, nah kayak gini, tahun 2022, ya tahun 2022 yang guru 500, tenaga kesehatan 140, teknis 55, tahun 2022. Tahun 2023 harusnya guru 5.344, tenaga kesehatan 668, teknis nggak ada, harusnya tidak mengusulkan. Dan saya nggak tahu rinciannya nih. Tahun ini seperti apa usulannya? Itu kebutuhan Provinsi Banten kan? Ya. Provinsi Banten kan? Ya. Oke. Provinsi Banten. Dan ini uangnya sudah dianggarkan, dihitung per 3 bulan. Anggaran 3 bulan ini bukan per tahun. Jadi mungkin BPKAD yang paham. Saya kalau menjelaskan kan, ya saya orang awam ya. Saya hanya menyampaikan informasi yang dari Kemenkyu, saya terima, oh seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya ini gajinya sudah ada, Bu Heti, sudah di hold, sudah dikunci, tidak dicairkan kalau orangnya nggak ada, kalau usulannya tidak ada. Sekarang gini, ini anggaran 5.344 orang itu dikunci di Kemenkyu. Oke. Total 6.000 lah taruh ya, sama guru dan kesehatan. Memang fokus pemerintah pusat itu untuk menyelesaikan guru dan kesehatan, itu fokusnya yang untuk diprioritaskan itu dulu, makanya kenapa besar gitu. Yang teknis belum karena fokusnya di guru dan kesehatan. Ini ada 90, ini saya juga angkanya banyak banget belakangnya ya, digitnya 90 miliar apa triliun ini. Itu sebenarnya udah ada. Jadi kalau misalkan uang itu udah ditaruh lah deposito ya di Kemenkyu, sudah ada di hold. Banten ngebukanya berapa? 500, sedangkan yang sudah dianggarkan oleh Kemenkyu itu 5.000. Jadi nanti yang dikucurkan ke Banten hanya sesuai usulan. Iya, sayang nggak sih? Itu saya tanya lagi. Kalau waktu tahun 2021 atau 2021 itu hanya gaji pokoknya saja. Itu tidak 100% gaji pokok, 1,9 kalau nggak salah. Kemarin saya terakhir, Pak, itu hitungannya gimana sih Pak anggarannya? Gaji pokok aja atau bagaimana? Itu gaji pokok dan tunjangan Bu Heti. Jadi kita hitungnya 3,5 juta satu orang. Nah, untuk Tukin itu memang Pemda yang menanggung. Provinsi Banten yang menanggung harusnya begitu ya dalam. Gitu. Jadi sebenarnya masalahnya cuma di Tukin kan? Tukin berapa sih? Tukin itu 2,5 kalau nggak salah. 2,5 ya. 2.500.000 untuk guru. Heti, terima kasih. Nah, ini Sobat Kabar Banten, ini bukti dokumen ya, teman-teman guru ya, yang sudah lolos passing grade berdasarkan informasi yang sudah didapatkan dari Kementerian Keuangan. Ternyata gaji itu sudah dianggarkan di APBN berarti ya, kalau begitu ya? Di APBN melalui DAU, jadi ke APBD ya. Jadi sudah tersedia dan ternyata jumlah kuota yang disediakan formasi ya, itu ternyata lebih daripada jumlah teman-teman guru, kebutuhan guru yang lolos passing grade hari ini. Seharusnya bisa dikomodir gitu. Tapi ternyata problemnya hingga saat ini teman-teman juga masih bertanya, kok Provinsi Banten belum juga menyelesaikan. Iya betul. Seharusnya bukan hanya P1 yang bisa merasakan loh. Ini mungkin saudaranya Sobat Kabar Banten, ibunya, bapaknya, kalau sampai 5.000 yang belum ikut tes, ya itu bisa merasakan. Kalau sampai ya mungkin Kang Irfan punya adik, saya punya saudara yang honorer tapi belum P1, ya itu harusnya kalau 5.000, aduh, insya Allah saya acungin jempol buat Pak Gubernur beneran. Baik, Bu Heti, kita berhenti sejenak, Sobat Kabar Banten, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita Bu Heti ya, perjuangan beliau dengan teman-teman yang lain untuk mendapatkan haknya sebagai guru SMA SMK negeri yang lolos passing grade tetapi belum mendapatkan penugasan di dalam formasi itu ya. Kita akan dengarkan cerita perjuangan beliau setelah yang satu ini. Baik Sobat Kabar Banten, kita lanjutkan perbincangannya dengan Ketua Honorer ya, Ketua Guru, Ketua Umum Guru SMA SMK Negeri bersama Ibu Heti. Tadi sudah
sampaikan Bu ya berbagai problem, kemudian sejarah di tahun 2021 saya miris juga tuh sampai ada teman-teman yang ternyata dia di PHK ya karena sudah ketahuan lulus P3K itu. Tapi kemudian pada saat ini tidak ada belum juga ada penjelasan menggantung. Nah, Bu Heti, selama ini bagaimana langkah perjuangan teman-teman untuk menyampaikan aspirasi ini terhadap pemerintah Provinsi Banten? Langkahnya kita sudah sangat panjang ya, sudah lewat pendekatan persuasif sudah gitu kan. Pak Ade selaku Korwil Provinsi Banten juga selalu continue WA ke anggota dewan, ke PKD itu selalu WA gitu kan. Bahkan staf gubernurnya juga kami punya gitu nomornya. Cuman kalau hanya pendekatan tapi tidak ada action, ya akhirnya ya ini 500 saja yang diusulkan. Yang dari jumlah yang lolos tahun 2021 itu ya. Yang sekarang 2023 ini hanya 500 yang diusulkan juga. Jadi belum ada apa ya? Titik terang lah buat teman-teman P1 Provinsi Banten. Makanya saya seharusnya anggota dewan nih resesnya nggak usah jauh-jauh. Coba ke tetangga sebelah nih, Lebak. Dia mampu mengangkat 1000 berapa ya kalau nggak salah di sini ada 1000 lebih P3K tahun 2022. Pandeglang kan jadi nggak banyak makan anggaran uang rakyat tuh untuk reses, nggak usah lah jauh-jauh ke Surabaya, ke Bali. Studi banding ya. Iya, coba ini kalau menurut saya masalah ini bukan masalah sepele, masalah nasib 2.300 di bukan pribumi ya, apa sih? Provinsi Banten. Provinsi Banten. Dan itu profesinya guru lagi. Iya. Dan sudah jelas sudah ada di Permenpan, sudah adalah regulasinya sudah bagus. Saya butuh aksi nyata anggota dewan khususnya ketua DPRD-nya. Kalau tidak bisa mengambil solusi, yuk contoh yuk anak Provinsi Banten nih. Coba kok bisa sih? Gimana caranya? Kalau di Provinsi Banten ada masalah, misalkan masalah anggaran, kok Lebak daerah yang maaf DAU-nya kecil, dia bisa menuntaskan P1 bahkan P3-nya, Pandeglang bisa. Ada apa ini gitu? Kalau bilang anggaran tidak ada, tapi yang ini daerah kecil mampu loh, yang PAD-nya juga jauh sama Provinsi Banten. Provinsi Banten banyak loh, pabrik-pabrik, bandara. Iya nggak Kang Irfan? Pajak Kang Irfan pasti bayar untuk Provinsi Banten juga kan? Bayar dong, sebagai warga negara yang baik lah. Nah, jangan-jangan ada yang nggak bayar pajak nih untuk Provinsi Banten jadi PAD-nya kecil kan? Nah itu, seharusnya main-main ke Lebak deh. Udah pernah ke Lebak belum? Saya orang Lebak. Oh, tuh Kang Irfan orang Lebak. Bu, saya dengar teman-teman juga pernah merencanakan melakukan aksi demonstrasi ya, tapi kemudian akhirnya dipertemukan dengan Pak PJ Gubernur Banten Pak Alam Mutabar pada saat itu. Tahun 2022. Tahun 2022. Itu apa yang teman-teman sampaikan waktu itu? Waktu itu pertamanya tuh ya sebelum Pak Gubernur ini menjabat, waktu itu masih Pak Wahidin. Nah sebelum itu kami sudah audiensi ke wakil ketua DPRD, waktu itu diterima oleh Panawa. Pak Panawa dari Partai Demokrat kalau nggak salah, saya nggak hafal partainya. Nah, di situ diberitahukan bahwa akan mengajukan 1.600. 1.600, waktu itu kita masih 2.800-an, waktu 2022. Oh, sudah lumayan besar ya. Mungkin nanti tahun ini akan selesai. Pikiran saya seperti itu kan. Ya, separuh-separuh gitu kan. Nggak taunya cuma 500. Di tahun 2022 itu. Iya. Kenapa ini? Kan kemarin kan kita kalau audiensi pasti ada bukti dokumentasi ya, kayak video seperti itu loh. Bapak waktu itu ngomongnya 1.600 loh, ini ada loh gitu kan. Iya Bu, tapi Pak Gubernur menandatangani hanya 500 karena perpindahan gubernur ya. Saya juga kurang paham kenapa begitu bisa begitu. Akhirnya audiensi sama Pak Gubernur Pak Al Mutabar di Pendopo. Nah di situ kita suruh bersabar lagi.
Waktu itu ketemu dengan Pak Gubernur doang atau memang dengan beberapa kepala dinas? Pak Gubernur dan beberapa kepala dinas, ada dinas pendidikan, kepala BKD ya kalau nggak salah. Kepala BKD. Apa yang disampaikan ke teman-teman? Kembali memberikan harapan atau memang bagaimana? Apa memberikan penjelasan? Iya, makanya kemarinnya kan tahun 2022 Pak Gubernur bilang nanti bertahap. Saya berpikir bertahapnya 2 kali gitu kan. Dan kemarin kok bertahap malah nggak ngajuin, 0 waktu itu. Kan kalau tidak ada perpanjangan usulan, itu masih 0 Banten. Di tahun 2022 2023 ini. Oh, 2023 ini. Oke. Tapi alhamdulillah ada pusat masih terus menunggu Pemda, akhirnya dibuka lagi usulan formasi, keluar 500. Hingga diusulkan 500 formasi itu ya. Iya. Kemarin juga teman-teman kemudian melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Banten. Itu bentuk kekecewaan teman-teman kah atau bagaimana? Iya, sangat kecewa banget itu. Karena kita biasanya kalau aksi itu, kenapa harus aksi? Karena surat kita tidak segera ditindaklanjuti. Waktu itu Pak Ade sudah bersurat dari bulan Maret kalau nggak salah. Kita butuhnya ketua DPRD-nya yang menyelesaikan masalah ini. Saya khawatir ketua DPRD-nya nggak tahu nih gitu, nggak persoalan teman-teman. Iya, jangan-jangan nggak tahu ini ada masalah seperti ini. Karena jujur sampai sekarang teman-teman juga belum pernah ketemu sama ketua DPRD-nya. Saya belum pernah ketemu langsung gitu. Seperti apa? Makanya akhirnya ada aksi. Dan berharap aspirasi teman-teman bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Banten ya. Sangat berharap. Semoga ini kan seleksi bulan Agustus ya. Isunya seleksi itu akan dibuka bulan Agustus. Saya berharap sebelum bulan Agustus ada kejutan dari Pak Gubernur bisa merevisi atau menambahkan usulan formasi ke Menpan. Saya yakin banget walaupun sudah ditutup, saya yakin banget karena pusat juga mendukung. Kalau Pak Gubernur membawa tanda tangan beliau ke Menpan, saya berubah pikiran karena sudah dihitung anggarannya ini begini-begini cukup. Saya mengajukan P1, bawa nih map nama-namanya siapa gitu atau angkanya ke Menpan. Kalau Pak Gubernur nggak keberatan, kita anter. Mau diantar berapa orang? Dikawal ya? Iya. Oke. Untuk membawa kuota Banten. Ayo siap teman-teman. Yang ini yang di rumah udah sangat-sangat berharap, apalagi yang di PHK gitu kan. Di tahun ini teman-teman dapat informasi yang diusulkan oleh Pemprov berapa? 500. Di tahun 2022 500. Kemudian di tahun ini juga 500. Jadi kalau harus 500 teman-teman harus menunggu beberapa tahun dan tidak tahu nanti regulasi ke depan seperti apa. Itu yang menjadi kekhawatiran teman-teman ya. Karena kalau tahun ini regulasinya masih pakai yang saya tahu itu masih pakai Permenpan 20 tahun 2022 yang masih ada urutan bla 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 gitu kan, dan memprioritaskan P1. Saya khawatir tahun berikutnya kan tahunnya udah mulai tahun politik nih. Betul. Kita juga nggak tahu nanti kedepannya Menteri Pendidikan masih Pak Nadiem atau ganti, kan nggak tahu juga. Biasanya ganti menteri ganti peraturan kan? Kebijakannya beda lagi kan? Ya kalau bagus. Kalau yang P1 akhirnya terbuang begitu saja, ini bukan angka sedikit, 2.300. Bu, di kesempatan ini khusus nih ya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak PJ Gubernur Pak Al-Mukhtabar, kemudian juga apa harapan Ibu terhadap anggota DPRD Banten ya, yang sesungguhnya juga itu wakil daripada teman-teman yang guru ya, yang lulus passing grade ini. Apa harapan Ibu? Harapannya, saya dan teman-teman sih, bukan hanya harapan saya, harapan kami khususnya untuk wakil rakyat, jangan hanya pada saat mau pemilihan Bapak Ibu wakil rakyat ini tebar pesona dan mengenalkan dirinya, tapi pada saat kami menjerit, kami susah untuk menemui para wakil rakyat di Provinsi Banten, DPRD Banten khususnya. Saya berharap wakil rakyat Provinsi Banten
memang serius menyelesaikan masalah yang menurut saya urgent ini, P1 di Provinsi Banten untuk wakil rakyat Banten. Mudah-mudahan nonton. Yang kedua untuk Pak Gubernur Bapak Al-Mutakbar, saya gemeteran kalau untuk beliau. Aduh, mudah-mudahan Bapak mendengarkan kami, mendengarkan isi curhatan kami, Pak, permohonan kami. Kami berharap dengan kekuatan tangan Bapak, kami berharap 2370 P1 ini bisa diusulkan di tahun 2023. Harapan kami sangat besar, Pak, karena memang kami turut andil memajukan pendidikan di Provinsi Banten. Mungkin itu, mudah-mudahan Pak Gubernur mendengar dan tergerak hatinya untuk mengubah formasi menjadi 2370. Amin. Itu aja. Amin ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Gitu kan, kalau udah urusan nasib bukan satu orang doang, Betul. ribuan orang. Karena ini ribuan orang ya. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman masih terus dikuatkan, move on terus gitu loh, masih kuat. Saya khawatir ada yang Iya, apalagi tadi sudah ada yang beralih profesi menjadi Gojek segala macam. Oke, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Ibu Hetty ya terkait dengan problem yang dihadapi teman-teman guru yang lolos tes P3 atau tes passing grade ya. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat dan tentunya aspirasinya juga bisa didengarkan oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini pemegang kebijakan yang bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh teman-teman guru lolos passing grade ini. Terima kasih Bu Hetty. Ya, terima Semoga kasih Kang Irfan. Teman-teman tetap sehat ya dalam terus berjuang untuk memperjuangkan hak teman-teman. Ya. Sobat Banten, itulah yang kami. Saya tutup. Bila itu berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.